Hai Tribuners, kembali lagi bersama kami di Ruang Tamu Tribun Kalteng. Bersama saya Sri Mariati, jurnalis Tribun Kalteng, akan menyapa hadir kembali ke ruangan Anda. Kali ini kita akan membahas yang lagi hangat nih. Tema yang kita ambil kali ini, sedikit bocoran sedikit nih, karena ada event begitu untuk kaliber dunia. Nah, seperti apa sih atau hajatan apa sih besarnya nih yang untuk di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya? Apalagi kalau bukan kejuaraan balap sepeda dunia atau UCI MTB Eliminator World Cup 2022. Nah, saat ini kita kedatangan tamu juga nih, tamu spesial pastinya. Beliau akan membahas secara detail atau secara teknisnya bagaimana sih atau kenapa sih Palangkaraya begitu dipilih untuk menjadi tuan rumah kejuaraan dunia ini. Kita mungkin langsung saja ya menyapa beliau nih. Beliau adalah sekretaris pelaksana dari kegiatan ini. Selamat malam Pak Rahmat Selamat malam, Hamka. Hari. Saya bilangnya gimana nih? Bapak atau Abang ya lebih? Bang aja lah. Abang aja untuk lebih dekat ya. Dekat. Oke. Ah, Bang, tadi pembukaan di Iya, awal saya iya, sudah mengatakan gawian besar, iya. hajatan, event besar dunia. Saya menjadi pengen penasaran begitu kan. Mungkin Tribuners di rumah juga penasaran. eh Kenapa Palangkaraya yang menjadi tuan rumah dan ini juga pertama kali di Asia Tenggara, Iya, di Asia enggak. Tenggara gitu ya Betul, betul. diselenggarakan. Apa? Kenapa? Iya, ini jadi pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa visi misi Pak Presiden Joko Widodo ini kan sangat jelas sekali selama ini, Hmm. selama 2 periode ini, bahwa beliau ingin membangun Indonesia itu bukan hanya Jawa sentris, tapi Oke, Indonesia sentris gitu. Bahwa berbagai kegiatan, event-event, baik event nasional maupun event dunia juga, itu diharapkan berada di luar Pulau Jawa. Dan ini sudah terbukti bahwa di MotoGP di Mandalika, gitu. Walaupun Formula E masih tetap di Jakarta, benar sih. tapi tidak ketinggalan. Kejuaraan dunia balap sepeda gunung ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pulau Oke. Kalimantan. Yang mana beliau juga sudah menetapkan ibu kota negara di Kalimantan Timur, bagian dari Pulau Kalimantan, dan Kalimantan Tengah kebagian sebagai event dunianya. Gitu. Lalu kemudian juga ini sesuai dengan arahan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia, Bapak Kapolri ya, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, bahwa beliau berharap event-event olahraga, kejuaraan-kejuaraan itu nantinya bisa membangkitkan ekonomi di daerah gitu. Oke. Semacam apa sport tourism. Sport tourism. Nah, itulah maka sehingga adanya tawaran dari UCI, itu UCI itu seperti Dornanya MotoGP gitu. Siap. Jadi UCI ini yang bermarkas di Belgia, kemarin CEO-nya udah datang ke Palangkaraya, ke Mr. Christoph datang melihat secara langsung rencana venue dan juga paparan kita, dan beliau akhirnya setuju bahwa pelaksanaan kejuaraan dunia balap sepeda gunung itu yang dari 11 seri ya. Jadi 11 seri nih, Oke. 11 seri. Jadi kita seri ke-8 ini. Jadi mereka nih seri ke-7 di Turki nih sekarang. Mereka 20 berapa itu di Turki, nanti seri ke-8 tempat kita, nanti seri ke-9 di India. Nanti seri terakhir di Barcelona, namanya. Jadi nanti itu seri terakhirnya 11 untuk langsung siapa sih juara dari keseluruhan 11 seri itu Siap. nantinya. Nah, jadi ini suatu hal yang sangat membanggakan bagi kita semua. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Haji Sugianto Sabran, yang juga Ketua Umum Pengurus Provinsi Isi Kalteng. Dan saya kebetulan Ketua Hariannya ditunjuk beliau, dan kemudian sekarang menjadi Sekretaris Panitia Pelaksana. Dan kemudian Pak Kapolri juga PBIC melihat mungkin pertama Kalteng mempunyai pesona tersendiri lah, bahwa punya alam yang cukup masih hijau, kemudian juga apa namanya merupakan suatu pulau yang sedang jadi ramai dibicarakan, Pulau Kalimantan, karena kan. Jadi kami terima kasih intinya kepada pemerintah pusat, juga kepada Pak Gubernur yang sudah bersedia memfasilitasi kegiatan secara penuh. Oke. Itu dia tadi Tribuners. Mungkin yang lainnya udah cukup jelas. Nah, mungkin untuk ini lagi Bang. Sebenarnya untuk pitch-nya hingga sampai saat ini berapa negara yang emang
ikut atau terlibat dalam kegiatan ini? 72 negara sudah itu karena kan mereka itu sistem seri kan. Jadi ibarat itu para top trader dunia itu udah memang ada itunya, ada apa namanya? Sudah memang apa? Sudah punya atlet yang memang sudah tetap gitu kan. Nah, jadi mereka karena ini kan seri ini kan berputar terus. Jadi mereka kalau tidak ikut salah satunya nanti kurang nilainya kan gitu. Nah, jadi ibaratnya ini satu dan disiarkan secara langsung ke 132 negara secara live streaming. Nah, itu juga ya. Dan ini satu kata Pak Gubernur kepada kami, ini momentum kita untuk memperkenalkan Palangkaraya dan Kalimantan Tengah secara umum tentang budaya kita, kuliner kita, dan keramat tamahan kita, dan bisa kita menjadi tuan rumah bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Ah, gitu. Wah, mungkin sedikit bocoran nih dari 32 Hmm, negara hmm, di dunia ini, hmm, mungkin yang saat ini yang sudah atau mengkonfirmasikan hmm. kedatangan atau nanti Hmm. bagaimana persiapan? Tanggal 24 Agustus nanti, seluruh top trader dunia sesuai jadwal itu akan berangkat dari Jakarta ke sini. Dari Turki mereka 23 sampai 24 itu berangkat ke Palangkaraya sini. 24 datang. Dan itu dari Brasil, dari Belgia, di Eropa ya sudah lah Eropa pada terasa. Oh iya, iya. Semua sudah. Nah, jadi Eropa sudah ini. Jadi kemudian nantinya itu kita insya Allah sesuai arahan Pak Gubernur dan Ketua Panitia Pelaksana Bapak Haji Agus Tiar Sabran selaku Ketua Panitia Pelaksana yang juga Ketua Umum Dewan Adat Kalimantan Tengah kemarin baru dilantik. Selamat juga nih baru ulang tahun 50 beliau. Ini kado ulang tahun juga nih kepada Ketua Panitia nih kesuksesan kegiatan ini. Jadi dan kado juga untuk Republik Indonesia ke-77 bahwa Indonesia sebagai negara ASEAN pertama melaksanakan kejuaraan dunia balap sepeda gunung ini merupakan kebanggaan bagi negara kita dan Kalimantan Tengah ditunjuk sebagai tuan rumah. Jadi insya Allah nantinya mereka akan datang dan tanggal 24 malam dijadwalkan akan berkolaborasi dengan komunitas motor besar lainnya itu nantinya semacam parade konvoy keliling kota cantik ini yang sudah dipercantik oleh Pak Gubernur. Jadi terima kasih nih Pak Gubernur sudah mempercantik kota Palangkaraya sedemikian indahnya dengan lampu-lampu merah putihnya dengan apa namanya nih buah-buah lampu itu ya lampu-lampu yang kayak buah itu. Jadi luar biasa Pak Gubernur beserta seluruh stakeholdernya ini sangat luar biasa gerak cepat. Beliau jalan-jalan protokol yang memang akan dilintasi para rider-riders dunia ini dibenahin oleh beliau secara langsung. Secara teknisnya mungkin Abang, untuk datangan mereka di tanggal 24 ini apakah serentak atau nanti Serentak. Jadi karena mereka dari Turki serentak juga. Karena kan mereka habis balap di Turki, kejuaraan di Turki, bersama-sama langsung berangkat ke Indonesia, di Jakarta, langsung ke sini, ke Pulau. dari 32 negara itu termasuk juga apa? Official dan Officialnya beda lagi. lagi ya. Itu kan, iya, iya, itu kan memang mereka yang sudah memang itunya kan. Jadi kurang lebih top raidersnya itu kan 48 lebih kalau tidak salah. Jadi nanti dibantu official-official lainnya. Dan kemudian juga nanti para pembalap nasional kita juga, rider-rider nasional kita juga sudah mempersiapkan diri nih. Oh, Ada sekitar 20 orang nih, sudah datang juga nih mulai mencoba jajal-jajal nih. Nanti siapa yang akan kita apa ini ya lagi mempersiapkan ya. Seperti kemarin si Jenal Fanani kan yang peraih SEA Games emas SEA Games kemarin sudah jajal tuh. Sudah jajal kemarin tanggal 10 Agustus tuh dengan atlet 2 orang cewek itu dengan Pak Gubernur juga lihat di sana. Mereka menyampaikan wah ini katanya sirkuit yang paling ekstrim ini katanya. Belum pernah kami temui katanya. Belum pernah kami temuin katanya ini. Dan satu-satunya yang ada di Indonesia dan juga mungkin secara dari UCI kemarin bilang ini satu-satunya kolaborasi sirkuit antara aspal dengan apa dengan tanah yang alami gitu ya, diolah sedemikian rupa treknya dan ini satu-satunya yang di seri 11 seri ini yang berbeda gitu. oke. Kalau misalnya di luar gitu ya, Hmm. ya, otomatis kan gunung gitu Nah, kan. rata-rata mereka treknya itu di aspal. Aspal yang dibikin obstacle-obstacle gitu, halangan-halangan gitu. Jadi muter-muter. Kalau kini kan kita kolaborasi nih. Di depan tengah itu selain aspal, mereka juga melintas yang memang kita buat dari tanah kan gitu. Dari tanah baik apa namanya apa garden rocknya yang apa batu-batu itu halang batu, kemudian jumpingnya yang cukup ekstrim Oke. dan itu ya yang jelas ini kata mereka memang harus yang menantang. Jadi yang harus ekstrim gitu loh. Kita malah bilang, waduh enggak itu ya enggak bahaya ya. Ya memang begitu rupanya yang mereka cari katanya. Waduh. Ya. Hmm. Sejauh ini mungkin dari panitia begitu kan.
kesiapannya apakah sudah berapa puluh persen atau Kalau venue, udah sirkuitnya udah 100% sirkuit. Tapi untuk apa sarana penunjang, tribun, panggung kehormatan ini kan sedang finalisasi untuk pemasangan knockdown kan. Ini sudah dipasang semua, tinggal tribun-tribun itu tinggal ya mungkin 1 2 hari tanggal 20 mungkin udah clear semua. sudah siap untuk Sudah siap. Di balapan itu? Iya, dan tapi kita sterilisasi juga untuk kalau insya Allah tadi Pak Muldoko bilang surat administrasi sudah diproses secara ini dan mudah-mudahan Pak Presiden tidak ada halangan. Kita berharap ya Pak Presiden bisa datang ke Pulau Kalimantan memberikan apa namanya motivasi tersendiri bahwa Bapak Presiden sudah datang ke Mandalika, sudah hadir di Formula E. Kami tunggu sekarang di kejuaraan dunia balap sepeda gunung. Iya, iya dalam artian bukan potensi lagi, harapan yang besar sekali bagi kita karena ini saatnya menunjukkan bahwa Indonesia sentris itu benar-benar diwujudkan dan kami di Pulau Kalimantan sudah mempersiapkan diri menjadi tuan rumah kejuaraan dunia bersepeda gunung ini kan bukan sesuatu hal yang itu. Kami memang apa namanya buat sedemikian rupa di bawah komando Pak Gubernur ini dan mata dunia sudah melihat ke sini semua. Kayak artinya dari nanti 132 negara Ya, siaran langsung secara live streaming. Iya. kota seperti terus. Iya. Nah mungkin terkait nanti mereka ke sini atau secara tracknya ada berapa kategori mungkin nanti yang dilombakan atau Kalau yang ini, kalau yang UCI ini ada kalau tidak 3 kategori perempuan, kemudian tuh laki, men, woman, kemudian ditambah ada satu apa kategori gitu yang itu yang mungkin free ya, freestyle ya, ya. Jadi mungkin tapi yang jelas bahwa itu ranahnya UCI nanti yang ngatur. Kami prinsipnya mempersiapkan tempat penyelenggaranya saja. Tapi intinya saya kabarkan sekali lagi untuk menuju UCI MTB Eliminator ini, kami melaksanakan Gubernur Kalteng Cup Road Race gitu. Jadi sebelum besok besok acaranya besok acaranya 20 Agustus dan sudah 151 riders nasional berkumpul sudah datang semua. Oke. Bang, yang datang ke sini begitu ketika misalkan apa para rider ini bakal bertanding Hmm. atau gimana ya semacam adakah perlakuan khusus nantinya dari panitia sendiri untuk mereka atau hal-hal lainnya mungkin lebih Ya, force jadi kita major bedakan gitu. dulu ya. Kalau untuk UCI, NTB itu perlakuan khusus karena Oke. mereka adalah top rider dunia yang memang diundang secara khusus. Nah, lalu untuk yang Gubernur Kalteng Cup yang road race ini ada perlakuan khusus juga terhadap pebalap-pebalap nasional yang memang kita undang kan gitu. Ya kalau yang mendaftar secara pribadi langsung ya silahkan kan. Karena ini kita open turnamen. Open turnamen. Open turnamen. Jadi Gubernur Kalteng Cup ini ada 5 kelas. Jadi open turnamen dan nantinya didahului juga kami kabarkan nih kepada para pecinta sepeda di Palangkaraya. Besok itu kami undang untuk bersama-sama kita warming up untuk apa namanya bersama top rider nasional nanti menuju bandara. Jadi mereka pemanasan dulu. Nanti bersama Pak Gubernur, bersama Forkompinda, seluruh komunitas sepeda ini warming up kita keliling ke arah bandara. Nanti jam 8 baru race resminya dibuka yang memang balap sepedanya road race-nya gitu, road race-nya. Mungkin kita lebih ke UC dulu ya Bang untuk ini. Nanti apakah dari panitia ini ada menyiapkan tempat khusus nggak sih untuk mereka gitu kan untuk mungkin dari penginapan dan sebagai akomodasi ini seperti apa? Sudah ada. Jadi mereka ditempatkan di Hotel Bahalap kalau untuk yang top rider dunianya, yang top rider nasionalnya ada. Sudah disiapkan juga. Semuanya sudah kita tata dan sudah ada penjemputan. Nanti kita tanggal 24 siang itu akan mengadakan penjemputan di bandara secara adat. Secara adat sudah kita jemput, nanti mereka menginap di Ada ritual nggak sih untuk menyambut para rider ini? Kan kebetulan juga Kalteng gitu kan. Sekali. Betul. Itu cara tampung tawar itu bagaimana? Betul. Memang ada. Ada. Memang ada. Dan nanti mereka akan disambut secara ritual adat dan juga nanti akan disematkan khas-khas yang memang laung dan juga dan lain-lainnya gitu kepada top riders dunianya.
Dan juga ini jadi satu promosi juga Iya, sih. betul. Betul. Ah, perbincangan kita ini masih menarik ya tentang untuk UC MTV Eliminator World Cup 2022 ini. Nah, kita akan break sesaat lagi. Tetap bersama kami di Ruang Tamu Tribun Kalteng. Dengan berjuta potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah, Tribun Network ingin hadir secara penuh di sini. Sebagai jendela nasional lewat konten-konten bermutu tinggi di tanah Kalimantan Tengah. Tribunkalteng.com ingin membawa nilai-nilai dan pengaruh lokal Kalimantan Tengah ke mata nasional dan dunia. Tribunkalteng.com dengan reputasinya sebagai jaringan media terbesar di Indonesia ingin turut serta dalam pembangunan menyeluruh di Kalimantan Tengah. Tribunkalteng.com sebagai bagian Kompas Gramedia akan menjadi mata lokal di bumi Tambun Bungai ini. Tribunkalteng.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Elalaya yo elalaya mamangun mahagaleu sanang mangate kakahima bahu himbara jur ihaga. Keajaiban itu datang pada orang-orang yang sudah siap. Lanjut terus ke ajang perlombaan internasional. Let's visit, converse, and promote tourism in Palangkaraya City to the national and international. Thank you. Halo Tribuners, Selamat sore Tribuners, berjumpa lagi bersama ruang tamu Tribun Kalteng. Hampir setiap hari melakukan pemantauan. Di Kalimantan Tengah ini ada lembaga yang dibangun oleh pemerintah. Agar masyarakat jangan lalai, jangan kendor. telepon hubungin kami pasti 24 jam. 24 jam. Oke Tribuners, kita break sejenak. Dan sampai di sini dulu edisi kita kali ini, Ruang Tamu Tribun Kalteng. Yang disiarkan di beberapa platform Tribun Kalteng di media. Terima kasih sudah menonton. Halo, masih bersama kami di Ruang Tamu Tribun Kalteng. Tribuners, kami ingatkan lagi nih untuk siaran langsung ini bisa dilihat di live streaming kami di Facebook Tribun Kalteng, YouTube video Tribun Kalteng video, dan di Instagram Tribun Kalteng. Oke, baik, kita balik lagi nih untuk berbicara atau berbincang. Paham, Kak? Kalau misalkan nanti ketika race itu dari pihak panitia untuk keamanannya sendiri seperti apa sih nanti pada saat kegiatan Yang Gubernur Kalteng Cup ya? yang untuk Yuki kita Oh, UC ya. UC karena ini juga Oh, iya, oke. eventnya Oke. nasional atau dunia gitu kan, dari segi pengamanannya seperti apa sih untuk dari persiapan dari panitia sendiri? Oke, baik. Terima kasih. Kalau untuk pengamanan ya, untuk pengamanan venue, karena dia berada di satu kawasan saja, itu lebih mudah karena kita nanti ada personil dari TNI Polri, dibantu juga oleh personil-personil dari ormas-ormas Dayak kita libatkan juga dalam pengamanan. Karena nanti itu bukan hanya kejuaraan dunia balap sepeda, ada juga Petang Expo. Oh, Petang Expo di samping itu para UMKM nanti dari tanggal 27, 28, 29 kalau tidak salah. Kemudian nanti juga kita dalam rangka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita duga, kita sudah mempersiapkan namanya hospital mini hospital. Jadi di kawasan itu di daerah area Pemanahan itu yang gedung itu
itu sudah kita sulap menjadi apa namanya itu hospital mini. Dari situ untuk melaksanakan bedah ringan sudah bisa. Kalau memang terjadi kecelakaan yang tidak kita inginkan terhadap top-top rider dunia ya, mungkin jatuh segala macam itu sudah bisa diambil tindakan-tindakan yang sifatnya apa namanya darurat emergensi di situ. Tapi kalau yang beratnya nanti sudah kita siapkan jalur evakuasinya menuju ke apa namanya tuh hospital yang ada di kilometer 7 ya sih apa itu. Sudah kerjasama juga gitu. Kalau untuk dari pengamanan sendiri, ada berapa personil yang emang kita libatkan nanti secara Eh, keseluruhan? Kalau secara keseluruhan mungkin kalau nanti kepala negara sampai datang Hmm, sangat gitu. Jadi mereka sudah punya perhitungan tersendiri. Tapi kalau standar kita pakai standar awal aja dulu. hmm, Ini dalam artian tuh bahwa pengamanan itu ya kita serahkan kepada pihak kepolisian TNI Polri ini dan nanti kami akan mematangkannya lagi pada minggu depan ini Senin depan ini mematangkan untuk jumlah personil yang karena itu kan bukan sifat seperti road race. Kalau road race kan menjaga lintasan ya. kan. Kalau ini kan hanya venue, paling kita dan juga venue-nya juga sudah apa namanya tinggal hanya menjaga titik-titik rawan saja. Dari rawan dalam arti itu titik-titik yang mungkin apalagi sampai kepala negara datang kan, pasti kita pakai Berarti emang harus sudah secara areanya emang diperhitungkan ya, benar dan begitu. jalur evakuasi juga sama dan kemudian juga kalau ada hal apa kan lapangan bola kita kan bisa didarati dengan apa namanya tuh helikopter juga segala Helikopter, ya. macam. Helikopter. Kalau untuk ini sendiri apa perlakuan ketika misalnya para rider ini datang ke Indonesia gitu atau di Kota Palangkaraya, ini otomatis kan secara taste ya sangat berbeda mungkin dengan kultur kita sendiri. Nah, itu ada perlakuan khusus juga nggak sih nanti untuk para rider dunia ini, Bang? Untuk mungkin dari segi makanan, Oh ya, kemarin kami menawarkan eh, kepada eh, CEO UCI Pak eh, Mr. Christoph, saya bilang apakah ada pesanan khusus hmm, makanan-makanannya? Enggak katanya. Kami malah senang nih makan makan yang ada ini kan. Saya ajak makan di apa di sana di sini mereka senang gitu kan. Yang Oke. Christoph. Jadi saya bilang kalau memang ada request, tapi tetap kita kalau standar hotel kan ada kan gitu. Breakfast Jadi dan tapi sebagainya. kalau memang mereka pengen, tapi mungkin hanya menjelang kegiatan mereka pasti hati-hati ya kan. Benar Kalau sekali. sudah habis kegiatan mungkin mereka baru bisa yang agak sedikit pas lah makanannya kulinernya gitu. Jadi intinya kami sudah mengikuti standar mereka dan juga fasilitas pendukung seperti WC, toilet segala macam itu sudah standar internasional semua. Oke. Jadi toiletnya harus toilet duduk, kemudian itu standar lebarnya, besarnya, kursinya. Jadi ini sudah kita sesuaikan dan juga sudah kita bangun, kita persiapkan di arena Tuah Pahu itu. Kalau untuk ini sendiri, otomatis nanti mereka bawa sepeda sendiri Iya, masing-masing gitu ya. Nah, ini teknisnya nanti seperti apa mereka membawa dari sana itu? Apakah langsung dengan kedatangan mereka atau nanti dulu dikirim atau dulu terakhir dikirim atau seperti apa? bersama dengan mereka. Dan Oke, kemarin sudah siap. diurus oleh apa namanya IO kita di Jakarta tentang kedatangan mereka, bagasi mereka dan sudah diatur sedemikian rupa dari Turki ke Jakarta, Jakarta ke Palangkaraya dan kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak imigrasi, bea cukai, bagaimana supaya kedatangan mereka ini tidak terhambat. Jadi kita nama-nama top rider ini yang akan datang itu sudah kita serahkan listnya Oke. agar dari awal sudah bisa diketahui dan juga ada gate khusus ya bagi mereka untuk Oke. dilayani sehingga kita benar-benar menjadi tuan rumah yang baik lah ya kan. Jadi Oke. kami terima kasih juga kepada pihak imigrasi, pihak bea cukai yang nanti sudah mencatat berbagai apa namanya tuh barang-barang yang mereka bawa. Jadi sehingga nanti pada saat mereka pulang juga barang-barang itu juga yang dibawakan gitu. Oke, siap. Berarti sudah emang benar-benar detail ya Sudah. secara listnya seperti apa untuk jalurnya sendiri mereka Sudah. sendiri gitu Sudah. ya. Wah, keren. Sampai mereka nanti akan berangkat lagi menuju India kan itu seri ke-9 ya. Iya, benar. Itu sudah kita persiapkan. Jadi nanti Oke. pihak India lagi yang akan dari Jakarta. Jadi titik kami sampai ke Jakarta, Jakarta nanti sampai ke India itu urusan pihak India lagi, panitia India lagi gitu. Artinya semua stakeholder juga membantu gitu ya. Oke. Kalau untuk secara sharing ini, apakah ada keterlibatan mungkin dari pusat gitu kan, isi pusat sendiri untuk mempersiapkan? Oh iya, Sekjen PBIC pusat itu mengasistensi dan ini selalu ini kan orang-orangnya selalu standby ini. Apalagi kemarin mungkin baru ini kalau sekarang ini udah nginap di sini udah 15 hari mereka di sini yang tim asistensi pusat ya. Jadi yang baik mengenai untuk melihat lintasan sesuai standar kan, standar yang diminta. Jadi alhamdulillah standar lintasan sudah sesuai. Tinggal lagi sarana penunjang. Nah, jadi semuanya ini tim isi pusat selalu standby di sini sekarang. Oke, itu sejak berapa? 8 bulan di sini gitu Bang ya? Mungkin sudah hampir 2 mingguan mereka di sini.
yang intensifnya, Intensif. intensifnya. Kalau yang kemarin-kemarin datang 3-4 hari kasih pengarahan, mereka tidak kerjakan. Tapi kalau sekarang intensif sudah. Intensif ya. Nah, untuk jumlah mungkin ya, yang datang mungkin selain dari top rider, yang untuk kapasitas tribun Oh mungkin, iya. baik penonton karena seperti abang bilang tadi ada VIP, VVIP dan Iya. reguler gitu kan. Nah ini secara keseluruhan mungkin di area itu ada berapa banyak total yang Jadi bisa menampung? kita sekitar kurang lebih 5 ribuan ya, 5 Hmm, ribuan. Tapi kita bedakan untuk VVIP ini tamu undangan khusus, oke. Pak Presiden dan para apa yang apa tamu-tamu negara lah. Dan kita juga undang duta-duta besar juga kan, kita duta-duta besar juga kita undang yang dari ya sesuai dengan negara yang mereka ikutin kan. Nah mudah-mudahan mereka bisa berdatangan kan gitu kan, Siap. sambil memberikan kebanggaan juga bagi mereka untuk bisa melihat top rider mereka yang bertanding kan. Selanjutnya kita itu yang kita jual adalah VIP. Kalau VVIP nggak dijual kan. Nah, Oke. VIP-nya kita jual, kemudian tuh reguler dan festival. Reguler itu ya di bangku tribun juga, VIP bangku tribun, tapi VIP itu di bangku tribun yang memang bisa memandang secara nyaman lah kan gitu. Kalau yang regulernya ya duduk juga, tapi mungkin agak jauhan dikit. Nah, yang festival itu yang berdiri Oke, yang siap. berdiri. Jadi kita sudah siapkan semuanya dan nanti ini tinggal arahan Pak Gubernur dengan Ketua Panitia. Tapi intinya ini untuk membatasi penonton memang kita berbayar, kita Oke, berbayar. siap. Sama bludak kalau kita bebaskan, waduh ini kan. Tetapi nanti mungkin kalau ada kebijakan Pak Gubernur selaku apa mungkin memberikan semacam atensi kepada para mahasiswa, pelajar-pelajar berprestasi apa-apa untuk menonton dengan yang beliau nantinya tiketnya beliau berikan free kan itu nanti kami panitia prinsipnya siap melaksanakan. Untuk memberikan motivasi kepada anak-anak Siap. apa berbakat generasi muda Kalimantan Tengah baik pelajar mahasiswanya maupun yang lain-lainnya nanti ya mungkin kita siapkan silakan nanti kita lagi menunggu arahan ini. Oke, Dan siap. tapi intinya bahwa kita berjalan dulu sesuai dengan relnya gitu loh. Bahwa Oke. sekarang kita sudah bisa dilihat di loket.com dan bisa itu dilihat saja. Kalau buka di Gojek di segala macam sudah ada bisa dibeli. Lewat GoPay, lewat apa sudah bisa dibeli semua. Nah, Jadi ketika pembelian itu mungkin dibatasi dengan 5.000 penonton itu yang ya betul. Kita jual semua. Ya, jadi karena apa ada juga kita nanti memang yang kita jual ini yang memang ya apa untuk penonton yang jauh-jauh yang apa yang memang para pecinta. Jadi yang itu kita masih sisain juga. Karena Oke. kadang-kadang kan juga ada dari sponsor-sponsor juga kan perlu kita Siap, berikan siap, fasilitas siap. juga. Oke. Nah, kalau misalnya untuk tamu gitu kan tadi duta besar juga abang bilangnya mudah-mudahan datang gitu. Nah, bagaimana dengan apa ya protokol kesehatannya sendiri? Betul, betul. Betul. Salah satu Betul. agak sedikit naik Betul. gitu. Nah, ini seperti nanti ketika sudah Iya. pelaksanaan event. Yang jelas sesuai arahan Pak Gubernur kemarin juga bahwa nanti itu kita dari panitia sudah menyiapkan gerai vaksin Oke. untuk booster. Kemudian juga yang boleh menonton pun yang sudah booster. Oh, Ya, jadi nantinya kita persiapkan sedemikian rupa. Jadi untuk bisa agar masyarakat nantinya bisa untuk apa memenuhi standar kesehatan itu. Dan kemudian juga kita berharap juga bahwa nantinya dari kita tenaga kesehatan sudah kita siapkan juga untuk yang belum vaksin, belum booster juga kita siapkan ada gerai vaksin nantinya. oke. Sambil kita membantu pemerintah juga dan sekaligus bagi yang ingin menonton juga wajib hukumnya booster. Artinya juga ya istilahnya menyelam sambil minum air begitu ya. Artinya juga ketika misalnya mau menonton ayo deh booster gitu kan juga Jadi jangan sekali-sekali beli tiket tapi peduli lindunginya belum booster. Nah, kita nggak tahu nggak bisa masuk. mati tuh. Iya. Hmm. Sikan Harus booster. Tapi kalau belum booster langsung booster di tempat nanti. siap. Salah satu strategi itu untuk realisasi ya. Membantu pemerintah lah gitu. Siap. Nah, kalau misalnya untuk mengantisipasi gitu ya membludaknya temponya mungkin masyarakat Betul. mungkin bisa nanti panitia Kita buat apa videotron yang besar di luar arena.
Jadi kita buat gitu, itunya antisipasinya. Jadi di luar arena kita buat antisipasi videotron, jadi biar mereka bisa menonton juga. Nah, videotron yang besar gitu. Ada. Emang sudah dipersiapkan gitu bang? Disediakan kita. Mungkin letaknya mungkin. Ada yang di depan di depan Tua Pahu, Mhm. ada nanti beberapa titik lah yang nanti kita sambil juga melihat hitung apakah kita menutup jalan separuh atau enggak gitu kan. Ini kan Gitu penting ya. juga kita itu. Tapi intinya nanti juga karena dia live streaming juga bisa juga menyaksikan langsung gitu kan lewat itu. Itu pun bisa gitu. Lewat HP gitu kan, bisa. Betul. Jadi tuh kalau misalnya sih rasanya ya. Iya. Ini saksi sejarah baru pertama kali di ASEAN, di Indonesia, di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya, sekarang lagi masa nonton lewat HP. Nggak jadi saksi sejarah, harus jadi saksi sejarah. Dari sekian ini jadilah saksi sejarah sebagai momentum pertama kali digelarnya kejuaraan dunia bola sepeda gunung di Indonesia dan di ASEAN. Boleh kita peluang gitu ya orang otomatis juga penonton-penonton atau pencinta sepeda begitu kan orang wisatawan yang ingin menonton animonya pasti lumayan tinggi. Nah itu untuk perkiraan mungkin ya dari panitia sendiri ada berapa ribu orang yang nanti bakal datang ke Palangkaraya untuk menyaksikan event dunia ini? Saya dengar harga tiket pesawat saja menjelang 28 Agustus ini aja sudah pada full semua ini katanya. Informasinya sudah naik jutaan sudah ini harga-harga itu. Jadi kita berharap maskapai kalau memang ini tolong tambah flightnya ya kan gitu. Tapi memang juga nggak bisa disalahkan juga. Memang kapasitas penontonnya terbatas juga kan gitu. Tapi intinya setidak-tidaknya bisa bertemu dengan top riders dunia kan begitu. Apalagi yang pencinta Ya, betul. otomatis manis Dan banget. kita menyiapkan juga berbagai merchandise secara limited edition terbatas. Jadi segera berminat karena kita juga terus terang saja tidak akan cetak lagi. Jadi berbagai baik jersey-nya, baik nanti ada apa namanya tuh bentuk-bentuk dan malah kita menyiapkan yang khas lokal Kalimantan itu adalah jersey, bukan jersey, khas Kalimantan itu maskot UCI dari Getah Nyatu. Maskot Harus sih iya dari lupa saya ini. Ada tahu juga nih. di pameran di bandara dulu. Siap. Oke, Bang, mungkin sesi terakhir nanti kita pengen sedikit closing gitu mungkin dari Abang juga ajakan seruan mungkin ya. Datang ke Palangkaraya ini seperti apa dan juga potensi wisata ataupun pemulihan ekonomi yang pastinya gitu kan untuk datang ke Palangkaraya. Oke, Tribuners, kita break sebentar. Kita kembali lagi di ruang tamu Tribun Kalteng. Dengan berjuta potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah, Tribun Network ingin hadir secara penuh di sini. Sebagai jendela nasional lewat konten-konten bermutu tinggi di tanah Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com ingin membawa nilai-nilai dan pengaruh lokal Kalimantan Tengah ke mata nasional dan dunia. TribunKalteng.com dengan reputasinya sebagai jaringan media terbesar di Indonesia ingin turut serta dalam pembangunan menyeluruh di Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com sebagai bagian Kompas Gramedia akan menjadi mata lokal di bumi Tambun Bungai ini. TribunKalteng.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Halo Tribuners, Selamat sore Tribuners, berjumpa lagi bersama ruang tamu Tribun Kalteng. Hampir setiap hari melakukan pemantauan Di Kalimantan Tengah ini ada lembaga yang dibangun oleh pemerintah. Agar masyarakat jangan lalai, jangan kendor. Dengan telepon hubungan kami pasti dapat 24 jam. Jadi apa jam? Oke Tribuners, kita break sejenak. Dan sampai di sini dulu edisi kita kali ini Ruang Tamu Tribun Kalteng. Yang disiarkan di beberapa platform Tribun Kalteng di media. Terima kasih sudah menonton. Elalaya yo elalaya,
Membangun Mahagaleu. Sanang mga tekakahima, bahu himbara jur ihagai. Keajaiban itu datang pada orang-orang yang sudah siap. Lanjut terus ke ajang perlombaan internasional. Let's visit, converse, and promote tourism in Palangkaraya City to the national and international. Thank you. Neneng marah, suami juga intim dengan perempuan lain. Tetap tonton Binal, karena Binal adalah berita kriminal tanpa rasa takut dan ngeri. Oke, masih bersama kami di Ruang Tribun Kalteng. Kami masih di sini. Ini sesi terakhir, sesi yang sudah di penghujung acara ini. Nah, kita pengen masih tanya-tanya sedikit lagi untuk tentang UCM TV ini. Bang Hamka, dari semua tadi kita agak sedikit saya menanyakan untuk harga tiket tadi Abang belum sempat menjabarkan untuk VIP berapa, untuk regulernya berapa dan ini. Standar untuk harga tiket itu? Ya, jadi untuk VIP 1 juta, untuk reguler 500, festival yang berdiri 250. Oke. Jadi itu, dan nanti juga ini kan kita ingin supaya karena membatasi pengunjung. Jadi dan kalau memang para pecinta-pecinta ini kan pasti ya ini kan saatnya menjadi saksi sejarah ya, kan nanti kan ada merchandise juga yang didapatkan kan gitu. Sini sendiri untuk dan untuk tiket ini kapan terakhir batas mungkin batas terakhir sampai hari H kita sampai hari H ya. Tapi memang kita sedikit saja dan ini pun sudah terbatas juga, itu sudah mulai tadi baru kita ini baru tadi kita ini, tapi memang sudah dari kemarin banyak yang bertanya-tanya. Ini kita akan lihat dalam 3-4 hari ini, dan kalau memang itu nanti ya kita lihatlah kalau memang antusiasnya ada. Tapi memang sekarang kita tidak limited edition ini karena ini memang yang kita minta masyarakat yang ingin ikut datang langsung. Siap. Nah, untuk merchandise-nya sendiri, ini apa aja nih? Ada seperti Abang bilang tadi jersey, ada tumbler, ada yang lokal yang khas itu yang getah nyatu itu. Itu tidak ada di tempat lain. Dan untuk itu bagaimana? Apakah itu sudah include dengan untuk kalau VIP-nya ya beberapa dapat merchandise mereka, tapi nanti panitia yang ngatur. Ada jersey-nya juga, jersey-nya terbatas juga segera akan kita sudah mulai diproduksi juga. Nah, mungkin di awal tadi Abang bilang juga adanya event dunia ini juga ternyata untuk mengangkat atau pemulihan ekonomi, karena kita tahu 2 tahun gitu kan pandemi ini yang sangat menghantam perekonomian kita. Nah, mungkin dari event dunia ini apa yang emang bisa atau dampak dari kegiatan ini untuk Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangkaraya, Bang? Yang jelas bahwa sesuai kemarin pidato Pak Gubernur di saat arahan 17 Agustus ya kemarin bahwa kita ini alhamdulillah di masa-masa pandemi masih bisa bertumbuh ya, masih bisa memberikan kontribusi positif lah ya bagi ekonomi nasional. Nah, dan ini dengan adanya event dunia ini ya makin lagi akan lebih menstimulusnya gitu ya. Jadi intinya bahwa Kalimantan Tengah dengan berbagai sumber daya alamnya ini sudah terus on the track saja, dan Pak Gubernur juga memberikan arahan kepada kita agar nantinya bahwa sumber daya alam itu dikelola di daerah sendiri gitu supaya ada nilai plusnya. Nah, itu salah satu juga, dan kita berharap mungkin dengan event dunia ini ya ini juga menunjukkan bahwa kita memang
ingin memberikan kepada dunia bahwa Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah ini sudah bisa memberikan kontribusi positif lah ya bagi perekonomian nasional kita, dan juga kepada para turis-turis jangan hanya melirik Pulau Jawa dan Bali atau Nusa Tenggara, tapi ada satu virgin forestry, hutan perawan yang ada di Heart of Borneo, jantungnya Borneo gitu kan. Dan kita adalah salah satu provinsi terluas sekarang ya setelah Papua itu, karena sekarang Papua kan udah mulai dibagi-bagi provinsi. Nah, dan sekarang dan kemudian kita merupakan ibu kota paru-paru dunia. Satu ibu kota paru-paru dunianya selain di Amazon gitu. Nah, dan ini salah satunya adalah di Indonesia, yaitu di Kalimantan Tengah, Central Borneo. Jadi berbangga kita, dan mudah-mudahan ini menjadi wujud nyata bahwa Heart of Borneo, jantungnya Borneo itu benar-benar kita jaga sebagai paru-parunya dunia. Nanti ketika sudah selesai event ini atau pertandingan para rider ini, ada semacam tour atau kunjungan kah untuk para rider ini mengelilingi kota cantik, karena juga destinasi wisatanya juga. Nah, gimana nih? Memang ada begitu, dan nanti kita akan, intinya kan kita ini kan menawarkan kepada mereka. Kalau mereka siap, kita siap gitu loh. Prinsipnya kita menyiapkan untuk tur kota, tur keliling kota, baik yang di di Sebangau, ya, kemudian juga susur sungainya maupun juga yang di terkilingnya gitu. Tapi kita persiapkan semuanya. Mudah-mudahan mereka berkenan, bersedia, dan mereka ibaratnya itu fit saja gitu ya. Nah, ini kan kita kembali kepada mereka. Nah, untuk eventnya sendiri apa cukup hanya 1 hari itu saja? Betul, 1 hari saja. Situ di 24 Agustus itu. Dan asalnya? Tanggal 30. Ya, betul. Apakah mereka mau berjalan atau mau istirahat? Ini kan kembali ke mereka harus bertanding lagi seri ke-9 di India. Iya. Artinya mereka juga masih perlu untuk menjaga stamina gitu. Nah, untuk segala yang Abang bilang tadi, hospital mininya tadi. Nah, itu secara apakah untuk tenaga medisnya memang semuanya terpenuhi dan sesuai standar yang diminta UCI. Jadi mereka itu punya standar. Dokternya spesialis ini, kepala dokternya ini, udah kita berikan semua. Berarti udah siap dilaksanakan kegiatan ini. Nanti mereka pada saat mau pelaksanaan, checking lagi mereka. Bener nggak? Mungkin nggak bisa jadi kita. Nah, kalau untuk tempat destinasi wisata tadi Bang, apakah ada semacam Sudah berbenah. Benar-benar. Sudah dengan dinas terkait dalam hal ini sudah dikoordinasikan, dinas kota, dinas provinsi yang mengkoordinasinya, dan sudah dipersiapkan. Tempat itu. Di kota, susur sungai menjadi salah satu. Mungkin lebih mengarah ke yang di Gerai itu, namanya air hitam itu, ya itu kan saya bilang air hitam itu bukan air kotor, tapi itu adalah air air gamut kan gitu, air asam gitu. Jadi itu dan nanti juga dengan di Danau Bahandang ya. Yang daerah itu Danau Bahandang. Ya, itu jadi salah satu, karena secara sumber daya alamnya di Kota Palangkaraya cukup bagus sih. Mungkin kita sedikit mengulas sedikit nih yang Abang bilang tadi, mungkin road race-nya Gubernur Cup tadi, mungkin rider atletnya nasional juga saat ini yang untuk. Baik, sekarang sudah ada 151 riders nasional dan lokal Kalteng akan bertanding besok. Tadi sudah technical meeting dan sudah dilaksanakan, dan kemudian besok siap bertanding semua. Tapi sebelum itu saya mengajak kepada seluruh pecinta, pegiat sepeda, atlet-atlet sepeda yang ada di Kota Palangkaraya, para pehobi, baik sepeda tua, sepeda BMX, sepeda gunung, sepeda lipat, sepeda apapun namanya, yang penting pakai sepeda, besok bisa ikut bersama-sama Pak Gubernur Kalimantan Tengah bersama Forkompinda beserta top riders yang akan bertanding. Itu warming up, pemanasan menuju arah bandara. Nanti dari jam 6. Jam 6 pagi ya Bang? Jadi nanti kita keliling bersama-sama untuk warming up. Tapi itu bukan lomba, warming up. Dan nanti ada hadiahnya, door prize-nya.
Nah, dari Ketua Panitia Pak Haji Agus Sabran sudah mempersiapkan 17 buah sepeda. Wow, ayo Tribuners. Yang mau gabung silahkan besok pagi untuk datang dan menyaksikannya gitu. Nah, mungkin closing terakhir dari Bang Hamka nih terkait kegiatan event dunia UCM TV Eliminator World Cup 2022 ini. Harapannya atau mungkin bagi rider yang datang ke sini nanti seperti apa untuk pelaksanaan kita? Yang jelas saya sesuai dengan arahan Pak Gubernur dan Ketua Panitia Pelaksana yaitu Pak Haji Agus Sabran juga bahwa mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah dimanapun berada, baik di pedalaman, di desa, dan juga ini mohon doanya. Mohon doanya, doa-doa daripada Pak Haris Samandiai, saudara-saudara semua ini adalah sangat penting sekali, kata Pak Agus Sabran, selaku Ketua Umum Daerah kita, kemarin mengharapkan para mangkir damang dikumpulkan dan juga para batamat laskar adat kita kumpulkan untuk memberikan doa dan dukungan agar menjadikan kita sebagai tuan rumah yang baik. Siap. Bukan hanya ada masyarakat Kota Palangkaraya, tapi juga seluruh masyarakat Kalimantan Tengah dimanapun berada, berikan doanya bahwa pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan sekaligus menghimbau kepada segenap masyarakat Kota Palangkaraya untuk dapat berbenah di lingkungannya masing-masing. Untuk membersihkan pekarangan, menata hiasan itu sekaligus menyambut 17 Agustus, hari kemerdekaan kita ini, bukan hanya tanggal 17, tapi sepanjang Agustus ini kalau bisa kita jadikan semacam kemeriahan, tanda syukur kita bahwa kita telah diberikan kemerdekaan, sehingga kita bisa melaksanakan kejuaraan dunia seperti saat sekarang ini adalah berkah daripada kemerdekaan itu sendiri. Sekali. Itu saya pikir selamat datang kepada top rider dunia. Kami tunggu Anda semua di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, di bumi Taman Bungai, bumi Pancasila, tanah berkah Kalimantan Tengah untuk Indonesia. Kata Pak Gubernur, tagline-nya adalah kejuaraan dunia balap sepeda gunung UCM TB Eliminator World Cup tahun 2022 ini adalah dari Kalimantan Tengah untuk Indonesia. Lengkap, padat, dan jelas gitu kan. Nah, mungkin yang bakal menyaksikan ini juga nggak sia-sia gitu loh untuk pengen tahu seperti apa teknisnya, alurnya bagaimana. Nah, mungkin yang datang ke sini pun nantinya, ayo datang ke Palangkaraya menyaksikan untuk kegiatan event dunia ini, karena juga ini menjadi salah satu kebanggaan juga nih bagi Kalimantan Tengah, khususnya Kota Cantik Palangkaraya. Tadi ada cukup singkat, padat, dan jelas nih, panjang lebar juga nih Bang Hamka untuk memberikan penjelasan. Tapi kayaknya waktu juga nih memisahkan kita. Kita harus undur diri dulu dari sini, tetap bersama kami lagi di Ruang Tamu Tribun Kalteng dengan isu-isu yang menarik, dengan tema-tema yang menarik lainnya. Saya Sri Mariati mengundurkan diri dari hadapan Anda semua. Selamat malam, sampai jumpa.